Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan belajar tentang hubungan antara unsur-unsur dalam bangun datar. Jadi di bab pertama ini mengenai geometri, kita akan belajar terlebih dahulu tentang bangun datar. Ini sebagai dasar kalian nanti mempelajari yang lebih berat lagi, yaitu tentang bangun ruang. Nah, untuk materi pertama yaitu tentang jarak antara dua titik. Jadi, seperti yang kita pahami, titik itu ya seperti di sini sebagai contoh adalah titik P untuk titik pertamanya, lalu titik keduanya adalah titik Q. Nah, ada dua titik, titik P dan titik Q. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk menghitung jarak antara titik P dan titik Q, nah, untuk menghitung kedua jarak tersebut dari dua titik tersebut, kita bisa memberikan atau melakukan penarikan garis yang lain seperti ini, tarik garis ke bawah, kemudian tarik garis ke kanan untuk membentuk suatu segitiga siku-siku. Karena untuk menghitung garis PQ tersebut dibutuhkan garis pembantu yaitu garis siku-siku, segitiga siku-siku. Mengapa hal ini dilakukan? Seperti yang kalian pelajari di kelas 10 atau kelas 11 ataupun di SMP dulu, ada yang namanya teorema Pitagoras, yaitu bahwa sisi miring atau di sini garis PQ dapat dicari dengan akar dari kuadrat sisi depan atau OP dikuadratkan ditambah OQ dikuadratkan. Jadi garis PQ di sini, jarak antara dua titik ini bisa dicari menggunakan rumus teorema Pitagoras ini. PQ sama dengan akar dari OP kuadrat atau OP dipangkat 2 kan ditambah OQ pangkat 2. Nah, itu untuk rumus dasar menghitung jarak antara dua titik. Kita langsung saja masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui bidang datar persegi panjang ABCD memiliki panjang 12 cm dan lebar 5 cm. Tentukan jarak titik B ke titik C untuk soal pertama. Soal kedua yang B-nya tentukan jarak titik A ke B, lalu yang C-nya adalah tentukan jarak titik B ke titik D. Nah, kita yang mudah dulu. Untuk yang pertama, yaitu tentukan jarak titik B ke titik C. Kita lihat titik B sebelah sini, kemudian titik C di bawah. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas dalam soal bahwa dari jarak titik B ke titik C adalah jaraknya ataupun ininya adalah lebar. Yang dimaksud dalam persegi panjang adalah lebar. Jadi BC itu lebarnya. Dan tadi di soal dijelaskan bahwa lebar itu adalah 5 cm. Artinya jarak dari titik B ke titik C adalah 5 cm. Lalu yang kedua, tentukan jarak titik A ke titik B. Titik A itu sebelah kanan atas, kemudian titik B ke sebelah kiri atas, dan ini kalau dalam soal, ini adalah panjang dari persegi panjangnya. Di soal tadi dibahas bahwa panjang persegi panjang tersebut adalah 12 cm. Jadi jawabannya 12 cm. Lalu untuk yang C, tentukan jarak titik B ke titik D. Nah, ini yang tadi kita akan terapkan teorema Pitagoras. Titik B ke titik D. Artinya kita akan buat garis dari B ke D. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, yang dimaksud dengan tadi Bapak buat garis adalah kita akan membentuk dari yang asalnya persegi panjang ini, karena yang ditanyakannya adalah jarak dari titik B ke titik D, maka kita akan tarik garis dari B ke D. Maka hasilnya akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Kalau B dan C-nya masih tetap, kemudian C dan D-nya juga masih tetap, nah ada garis baru, yaitu garis B ke D, atau dari titik B ke titik D. Karena kenapa ini dibuat? Karena ini yang ditanyakan. Kalau misalkan kita perhatikan, segitiga yang ada di soal ini sama seperti yang tadi kita awal. Nah, dan di jarak antara dua titik ini, PQ. Jadi rumusnya pun yang keluar akan sama, yaitu penjumlahan dari sisi miring dengan sisi depan.
Ini pun sama, maaf, sisi depan dengan sisi samping. Jadi kalau kita lihat, nah ini BD dapat dicari dengan akar dari BC kuadrat ditambah CD kuadrat. BC-nya tadi berapa? Kita lihat bahwa BC itu 5 cm, sedangkan CD adalah 12 cm. Kita masukkan ke rumus, BC kuadratnya 5 pangkat 2, CD kuadratnya 12 pangkat 2. Maka hasil dari 5 pangkat 2 adalah, maaf tadi ada kesalahan, harusnya 25 ya. Hasilnya adalah 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25, ditambah 12 kali 12 atau 12 pangkat 2 adalah 144. Maka kita jumlahkan 25 ditambah 144, hasilnya adalah 169. Akar dari 169 adalah 13. Maka dapat disimpulkan jarak titik B ke titik D adalah 13 cm. Nah, itu untuk materi kita yang pertama. Lalu untuk materi kedua, yaitu jarak titik ke garis. Kalau tadi kita belajar jarak antara dua titik, kalau yang sekarang jarak titik ke sebuah garis. Jadi ada dua kalau permasalahan di sini. Ada yang titik berada pada garis atau terletak pada garis, dan yang kedua adalah titik yang berada di luar garis atau tidak terletak pada garis. Nah, kita akan mempelajari ini. Langsung saja ke contoh soalnya. Misalkan diketahui segitiga sama sisi KLM dengan panjang masing-masing sisinya 6 cm karena sama sisi. Jadi semua sisinya 6 cm. Tentukanlah jarak titik K ke garis LM. Yang ditanyakannya jarak dari titik K ini ke garis LM. Kalau kita lihat di sini, apakah titik K tersebut berada pada garis atau di luar garis? Jawabannya kita lihat di sini. Titik K itu berada di sini, sedangkan LM ada di sini. Artinya titik K itu berada di luar garis atau tidak terletak pada garis. Nah, kira-kira bagaimana cara menghitungnya? Kita langsung saja buka di slide berikutnya. Jadi untuk mencari jarak dari titik K ke garis LM, kita dapat dicari dengan menarik garis tegak lurus dari titik K tersebut terhadap garis LM. Karena yang ditanyakannya kan jarak dari titik K ke garis LM. Jadi kita buat garis bantu dari K ke K aksen, itu ke garis LM-nya. Sehingga diperoleh ruas K aksen, seperti gambar berikut. K ke K aksen. Ini ada garis baru lagi. Nah, untuk menghitungnya, ini kan ada jadi dua buah segitiga ya. Ada L ke aksen K, ada M ke aksen K. Nah, untuk menghitungnya, jadi yang ditanyakan itu kan garis K ke aksen. Ini juga sama Pitagoras sebetulnya. Tapi kalau tadi itu kita mencari sisi miring, seperti tadi Bapak contohkan, nah yang dicarinya adalah yang miringnya. Kalau sekarang itu, yang dicari itu adalah yang sisi tegaknya. Nah, rumusnya cuma bedanya satu. Kalau tadi sisi depan dan sisi samping dijumlahkan, kalau sekarang sisi miring yang dikurangi dengan sisi depan. Itu bedanya di situ saja. Tapi sebelum itu kita harus cari dulu berapakah panjang dari K aksen M-nya. Nih, karena yang akan kita cari itu adalah K aksen. Cara mencari K aksen M, caranya adalah sebagai berikut. Jadi panjang K aksen M itu kan setengah dari LM. Nah, ini LM itu kan 6 cm. LK juga 6 cm. Dan KM juga 6 cm. Berarti jarak dari K aksen ke M berapa? Berarti setengahnya atau 6 dibagi 2. Artinya 3 cm. Jadi yang kita pahami adalah K aksen M sudah kita temukan. Panjangnya adalah 3 cm. Sekarang KM juga sudah ada, yaitu 6 cm. Kenapa Pak 6 cm? Karena KM, LM, dan LK itu semuanya sama. Karena di sini segitiganya sama sisi. Jadi kita bisa dapat langsung masukkan ke rumus. K aksen sama dengan, karena kita ingin mencari ini, K aksen. K aksen sama dengan akar dari KM pangkat 2, KM pangkat 2 dikurangi
KM pangkat 2 ini. KM pangkat 2 dikurangi K aksen M pangkat 2. K aksen M pangkat 2. KM-nya itu adalah 6 cm, yang sebelah sini, sisi miringnya, dikurangi K aksen M-nya adalah 3 cm, karena tadi setengah dari LM. Maka hasilnya adalah 6 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu 6 kali 6, 36. Sedangkan 3 pangkat 2, 3 kali 3 adalah 9. Maka 36 dikurangi 9 hasilnya 27. Akar 27 itu hasilnya tidak bulat. Maka kita sederhanakan dengan bentuk akar. 27 itu adalah perkalian antara 9 dikali 3. Sedangkan akar 9 adalah 3. Akar 3 yang di dalam ditulis lagi. Jadi jawabannya 3 akar 3 cm. Kalau belum memahami ini, jadi langkah yang paling mudah adalah mencari perkalian yang menghasilkan 27. 27 itu kan bisa 1 kali 27, bisa 3 kali 9. Nah, dari kedua perkalian itu, mana yang memunculkan yang bisa diakarkan? Yaitu kan akar 9, karena akar 9 itu adalah 3, atau 3 kali 3 adalah 9. Maka 9 kali 3 yang kita pilih. Akar 9 itu hasilnya 3, sedangkan yang di dalam akarnya 3 ini ditulis kembali, yaitu akar 3. Maka hasilnya 3 akar 3 cm. Jadi kesimpulannya, jarak dari K ke garis LM adalah 3 akar 3 cm. Nah, itu mungkin untuk pembahasan materi di pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan diajukan di materi ya, ataupun langsung bisa japri ke guru yang bersangkutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.